Rasanya Anda akan ketakutan begitu luar biasa gitu. Ya kan? Sehingga terjadilah gali lubang tutup lubang yang sangat besar. Ini yang mau saya terangkan sama teman-teman semuanya. Sebelum hal ini terjadi pada diri Anda, saya meminta buat teman-teman yang sudah menyatakan tidak mampu bayar, itu kan sifatnya mempermalukan gitu loh. Menagih di luar dari si konsumen. Makanya saya bilangin, di mana letak aturan OJK itu. Nah, gimana tadi video yang sudah Anda tonton tadi itu tentang kehadiran debt collector ada pundi ke kantor si debeturnya, dan ancaman keras dari Kredit Pintar juga mau mengancam dengan hal yang sama juga. Mereka mau berkunjung juga ke kantor setiap nasabah mereka yang mengalami telat bayar atau tidak mampu bayar. Jadi saya perhatikan saat ini ya, yang lebih saya fokuskan itu mereka memang memburu mati-matian tentang nasabah-nasabah yang telat bayar gitu. Tapi pemburuan mereka ini lebih banyak ke ceritanya daripada faktanya gitu loh. Mereka memburu Anda habis-habisan. Mau Anda lari kemanapun, mereka akan kejar. Apalagi Anda yang menunjukkan suatu ketakutan ketika Anda ditagih oleh debt collector itu, Anda menunjukkan suatu ketakutan, itu sudah menjadi bom waktu nanti. Akan ada masanya di mana pemburuan mereka ini akan membuahkan hasil. Nanti Anda akan ada momen-momen Anda akan ketakutan dengan mereka mengejar Anda terus-menerus. Walaupun ini hanya berlangsung via WhatsApp, via email, dan via telepon, tapi akan ada masanya Anda akan ketakutan begitu luar biasa gitu. Ya kan? Sehingga terjadilah gali lubang tutup lubang yang sangat besar. Ini yang mau saya terangkan sama teman-teman semuanya. Sebelum hal ini terjadi pada diri Anda, saya meminta buat teman-teman yang sudah menyatakan tidak mampu bayar, sebelum Anda diburu habis-habisan, putuslah semua komunikasi Anda gitu loh. Karena cuma itulah satu-satunya kekuatan yang mereka miliki untuk mengejar Anda. Ya, tapi kalau Anda tidak putus komunikasi ini, siap-siap, ya kan, Anda akan berada di titik di mana nantinya Anda tidak akan mampu dan tidak akan sanggup dengan ancaman yang mereka lontarkan setiap hari. Bahkan ya, akhir-akhir ini saya perhatikan juga debt collector lebih menyerang dengan trik-trik yang mana penjebolan nomor rekening atau auto debit rekening si debetur. Padahal itu kan tidak ada ya kan. Tapi mereka bisa membikinkan hal itu seakan-akan semua ini nyata gitu loh. Ya, sama kayaknya Anda akan dipenjara, mereka juga bisa membikinkan seakan-akan semuanya itu benaran dan fakta gitu. Padahal mereka ini hanya menggunakan satu komunikasi saja, WhatsApp tadi. Ya kan? Tapi dia bisa untuk menguasai pemikiran teman-teman semuanya untuk ketakutan dalam ancaman mereka itu. Makanya saya terangkan, kekuatan dari pinjol itu hanya ada di telepon, WhatsApp, dan email. Ya, tapi kalau hal ini tidak Anda antisipasi, tidak Anda atasi sesegera mungkin, siap-siap Anda akan masuk dalam permainan pinjaman online yang sangat kejam. Ya, sama-sama kita sadari, OJK tidak ada fungsinya di mata pinjol legal. OJK itu hanya berfungsi ketika ada di hadapan kamera. Kalau sudah tidak di hadapan kamera, OJK tidak ada fungsinya sama sekali. Kita nggak tahu juga entah terjadi seperti apa ini konsepnya antara OJK dan pinjol, kita nggak tahu. Tapi semenderitanya Anda di lapangan itu tidak akan didengar oleh OJK kecuali Anda mampu memviralkan hal itu. Ya, hari ini mungkin Anda sudah mulai digencarkan ya dengan somasi yang dikirim, seakan-akan mereka sudah benar-benar berkunjung, dikirimkan share lokasi semuanya gitu loh ya kan, dikirimkan undangan-undangan persidangan gitu kan sudah mulai lengkap itu. Jadi mereka ini akan mencoba memburu habis-habisan karena ini mereka akan beranjak ke target akhir tahun. Kalau target akhir tahun ini tidak tercapai, debt collectornya mau tidak mau harus reset. Ya kan? Karena kontrak mereka itu entah per 6 bulan, entah berapa bulan, kita juga nggak tahu. Yang jelas mereka akan memburu Anda habis-habisan untuk mengejar target dari yang ditentukan oleh pinjol ketika terjadi kerjasama tadi. Ya, makanya buat teman-teman semuanya yang sudah menyatakan tidak mampu, yang sudah menyatakan tidak sanggup, tolong putus semua komunikasi yang terhubung, selamatkan diri Anda. Jangan Anda mendramatiskannya lagi, Anda memikirkan mereka mau datang, mereka mau berkunjung, bagaimana dengan pekerjaan saya, bagaimana dengan orang di perusahaan saya, bagaimana nanti kalau saya di penjara dan segala macam. Itu buang jauh-jauh semua pemikiran Anda itu. Yang jelas hari ini bagaimana caranya Anda bertahan untuk hidup. Ya,
di situasi yang susah, kesulitan ekonomi seperti ini, Anda bisa makan pagi dan sore aja, itu sudah syukur, alhamdulillah. Ya, jangan lagi Anda pikirkan soal bunga-bunga pinjol yang sangat tidak manusiawi itu. Ya, itu saya sampaikan buat teman-teman semuanya, dimanapun Anda berada, Anda yang sudah masuk ke YouTube Solusi Hutang MB. Gagal bayar pinjol itu tidak ada yang berat, tidak ada yang susah. Yang susah itu hanyalah cara kita berpikir, cara kita menempatkan sesuatu. Itulah yang selalu bertolak belakang. Terkadang pemikiran dan hati kita selalu berlawanan, kita sudah dihantui rasa takut. Tapi percayalah, semua sumber ketakutan itu tidak terlepas dari yang saya sampaikan tadi. Mereka akan memburu Anda mati-matian menjelang akhir tahun kalau Anda tidak sesegera mungkin memutus komunikasi yang ada. Mereka akan kejar Anda kemanapun gitu loh, tapi hanya melalui telepon dan WhatsApp. Ya, tapi bayangan Anda nanti kan seperti saya terangkan tadi, akan ada momen-momen di mana Anda akan mentok, Anda akan ketakutan dan nekat melakukan tindakan-tindakan pidana. Ini yang mau saya ingatkan ya buat teman-teman semuanya. Mungkin dari saya cuma itu aja, mudah-mudahan ini bisa membantu. Stop semua pertanyaan-pertanyaan tentang apakah ada DC lapangan, apakah ada FC, apakah berkunjung ke rumah. Bukan itu PR Anda. PR Anda adalah Anda benar mau galbay, Anda benar sudah tidak mampu bayar. Kalau memang semua itu benar, putuslah semua komunikasi yang masih terjalin dengan debt collector. Ganti nomor, hapus WA, ganti email. Tapi kalau itu tidak Anda praktekkan, selamanya Anda hanya sibuk mencari kapan DC datang ke rumah, daerah mana yang mau dikunjungi, ya. Nah, gimana buat teman-teman semuanya? Awal pekan Senin ya, padahal ini tanggal merah juga ya kan, karena kita libur nasional semuanya ya kan, karena ada hari-hari besar juga gitu ya kan. Tapi ada pundi itu sudah menghubungi kantor dari si debiturnya. Kredit Pintar juga melakukan pengancaman akan menghubungi kantor dan akan langsung memotong gaji si debitur gitu loh. Dan sampai detik ini kita tidak mendapatkan jawaban yang pasti dari OJK apakah hal ini diperbolehkan gitu loh. Karena mengingat ada aturan yang dikeluarkan dari OJK itu dilarang menagih dengan mempermalukan, bahkan mengancam, ya kan? Salah satu contohnya adalah menagih di luar dari si konsumen. Menagih ke kantor itu kan sifatnya mempermalukan gitu loh. Menagih di luar dari si konsumen. Makanya saya bilangin, di mana letak aturan OJK itu. Dan OJK juga menyematkan di dalam POJK nomor 22 ya tahun 2023 tentang tata cara penagihan kredit terbaru yang harus dipatuhi oleh para pelaku usaha jasa keuangan. Tapi kenyataan di lapangan semua bertolak belakang. Contoh seperti pertanyaan yang disampaikan oleh follower saya ini. Ada pundi udah nelpon ke kantor aku bang. Kredit Pintar pun udah ngancam mau hubungi kantor. Udah kasih screenshot alamat kantor dari Google Slack dan ancam mau minta kasbon potong gaji ke kantor gitu loh. Pertanyaannya, OJK-nya ada di mana nih di tengah situasi yang seperti ini gitu loh. Apakah OJK tidak akan menanggapi sama sekali tentang kasus-kasus yang terjadi? Bahkan hampir saya lihat ya, sasaran penagihan dari debt collector pinjol legal hari ini lebih terfokus menagih debiturnya itu ke tempat mereka bekerja. Ya kan, ke tempat mereka bekerja. Tapi di dalam aturan OJK menyematkan dilarang melakukan penagihan yang sifatnya mempermalukan. Ya, tapi ini bertolak belakang dengan aturan OJK. OJK-nya melarang, pinjol legalnya melakukannya. Ya, sekarang kita harus lapor kemana? Lapor kepada OJK, hari ini kita laporkan, 3 tahun ke depan baru ditanggapi. Itu pun ditanggapi, ya, kalaupun mereka cepat tanggap. Yang menanggapi itu terkadang robot juga. Kalaupun itu yang nanggapin manusianya langsung, kita seakan-akan bola dioper kanan kiri. Dioper kepada Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, dioper kepada Satgas Waspada Pasti, dioper juga kepada pihak kepolisian. Padahal aturan ini OJK yang mengeluarkan sesuai dengan POJK tadi. Debt collector dilarang melakukan penagihan dengan mempermalukan. Contohnya adalah melakukan penagihan di luar dari konsumennya, atau sengaja menyebarkan data pribadi untuk atau dengan maksud mempermalukan si konsumen, itu dilarang. Ya kan? Habis itu debt collector dilarang melakukan penagihan secara terus-menerus yang sifatnya mengganggu, itu juga dilarang. Ya kan?
pinjol dilarang melakukan penagihan di luar dari alamat domisili konsumen. Tapi banyak pinjol, dari pinjol-pinjol legal, dari pinjol-pinjol besar, itu yang sengaja mendatangkan debt collectornya sampai ke perusahaan si debiturnya tempat bekerja. Bukankah itu juga bagian dari mempermalukan? Bukankah itu juga keluar dari aturan yang mana pinjol tidak boleh melakukan penagihan di luar dari konsumen? Sekarang OJK ada di mana gitu? Ya, ini kasus sudah terfokus kepada mempermalukan semuanya gitu loh. Sudah tidak taat lagi dengan aturan. Kalau memang pinjol ini taat aturan, ketika dia menjumpai nasabah yang tidak tepat waktu dalam pembayaran, oke, itu bisa diingatkan melalui sarana komunikasi, melalui telepon juga boleh, atau didatangi langsung ke alamat konsumen juga boleh. Tapi bukan merembes kanan kiri. Ya, dan itulah buat teman-teman semuanya, kenapa saya selalu penting untuk mengingatkan ini berulang-ulang kali sama Anda. Jangan Anda itu selalu terfokus dengan ketakutan yang Anda alami hari ini. Anda harus fokus juga mana hal yang dibolehkan dan mana hal yang tidak dibolehkan. Kalau kita menemukan ada hal-hal yang tidak dibolehkan tapi dilakukan oleh pinjol legal, walaupun kita tahu sanksi yang dijatuhkan OJK itu sangat lambat, kita bisa menyatukan sanksi pribadi. Sanksi pribadinya apa? Kita catat nama aplikasinya, kita simpan bukti-bukti yang telah mereka lakukan, kita bisa hentikan pembayarannya untuk selamanya. Anda tidak usah fokus lagi. Jangan Anda pikirkan lagi BI checking, jangan Anda pikirkan lagi fintech data center, jangan Anda pikirkan lagi Desi datang ke rumah. Tapi fokuslah, oke, karena mereka telah melanggar aturan yang ada, hari ini saya yakin saya tidak akan bayar lagi di aplikasi itu. Begitulah cara kita memberikan efek jerah terhadap pelaku-pelaku usaha jasa keuangan yang tidak patuh dengan aturan OJK. Ya, bukan sebaliknya. Nanti jangan pula teman-teman melakukan sebaliknya. Sebaliknya itu contoh ketika mereka menghubungi kantor, ya, Anda merasa ketakutan, Anda merasa tidak nyaman, dan akhirnya Anda mengambil satu keputusan, Anda rela untuk gali lubang tutup lubang. Anda rela untuk meminjam sama tetangga. Selamanya hutang ini tidak akan pernah selesai. Ya, itu pahami dari teman-teman semuanya. Terus bagaimana ini Bang menanggapi misalnya mereka sudah menghubungi kantor, nanti HRD dan orang-orang kantor pasti juga akan marah. Pasti kan itu kan yang selalu kita pikirkan, selalu kita menjadi sebuah ketakutan dalam diri kita. Oke. Kalau misalnya mereka sudah terlanjur untuk menghubungi perusahaan Anda langsung menghadap sama HRD atau siapapun pimpinan yang bertanggung jawab di perusahaan itu. Jelaskan faktanya. Ya pertama kita mungkin mengucapkan ya mohon maaf dulu gitu. Habis itu kita sampaikan, ya saya juga kurang tahu itu dari pinjol mana dan apa gitu loh. Sesuai dengan peraturan OJK juga, ya, itu kan tidak boleh mereka menghubungi perusahaan, dan saya tidak pernah mencantumkan nama perusahaan. Dari mana dia mendapatkan nama-nama perusahaan itu? Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama ya mungkin dari identitas Anda yang mungkin menyematkan tempat bekerja Anda. Yang kemungkinan yang kedua, mereka juga mencuri data-data kontak Anda sehingga dia melihat ada nama-nama orang. Contoh kalau kita kan contoh Anda bekerja di sebuah perusahaan A misalnya gitu. Terus ada teman Anda, nanti Anda tulis nama teman Anda itu titik perusahaan A misalnya gitu kan, ada namanya gitu. Atau ini tapi ada nama perusahaannya. Mungkin saja mereka sudah mencuri data-data pribadi kita melalui kontak-kontak kita, ya. Karena kan banyak juga tuh teman-teman yang menyampaikan sama saya tidak pernah sama sekali mencantumkan nama perusahaan saya, Bang. Saya tidak pernah sama sekali mencantumkan tempat bekerja saya. Tapi si pinjolnya tetap tahu. Oke, berarti mereka mencuri akses yang ada. Ya, dan habis itu lagi yang juga nggak kalah penting, terkadang kita sering lupa. Kita ini mengupdate berupa momen-momen pribadi di media sosial kita, contoh di Instagram gitu loh. Nanti bareng-bareng dengan teman-teman satu rekan kerja. Di sana kita selalu lupa, terkadang kita menyematkan lokasinya di perusahaan kita. Mereka kan akan belusukan tuh, mereka akan mencari, mereka akan mencoba untuk skip tracing tadi kan, melacak media sosial kita berdasarkan dari nama kita. Nanti mereka akan menemukan postingan-postingan kita yang menandakan salah satu titik dari lokasi tempat bekerja. Itu juga kemungkinan akan terjadi. Ya, mereka mengetahui tempat bekerja Anda. Oke, terlepas dari hal itu, tinggal Anda untuk di sebuah perusahaan ini Anda harus berterus terang sama HRD Anda nggak usah takut juga, dan sampaikan ya mohon maaf atas ketidaknyamanan karena ini bukan maksud disengaja juga. Dan saya berharap kalau misalnya ke depannya Bapak mungkin bisa arahkan sama rekan-rekan saya yang lain juga, kalau mungkin ke depannya masih ada orang-orang yang menagih sampai ke perusahaan ini, menagih atas nama hutang saya berhutang di sebuah perusahaan mereka, saya minta tolong untuk diarahkan ke rumah saya aja sesuai dengan alamat saya.
ya. Dan mohon juga untuk dipertanyakan mereka dari aplikasi mananya. Nanti Anda catatlah itu. Ya, bukan soal ketakutan, bukan soal teman-teman memikirkan, wah dia akan datang nggak nanti ya bang ke kantor. Ya terserah mereka mau datang ke kantor atau tidak. Yang jelas aturannya tidak ada membolehkan mereka menagih di luar dari alamat domisili konsumen. Kalau Anda menemukannya, saya cuma butuh rekaman videonya untuk kita viralkan pinjol-pinjol yang tidak patuh dengan aturan itu. Yang jelas hari ini buat teman-teman semuanya, yang saya sematkan sama Anda adalah Anda sudah tidak mampu bayar. Apapun problem yang Anda hadapi tentang Anda dan debt collector pinjol nantinya, jangan sampai ini mendorong Anda untuk melakukan tindakan-tindakan yang merugikan diri Anda. Seperti gali lubang tutup lubang, menjual aset-aset yang ada, atau berusaha mencari talangan dana sama tetangga, atau bahkan Anda sampai nekat melakukan tindakan-tindakan pidana yang merugikan diri Anda. Ini yang harus Anda sematkan. Apa yang harus kita lakukan bang? Mereka akan berakhir dengan sendirinya. Mereka itu mempunyai kekuatan itu hanya melalui WhatsApp, melalui email, dan melalui telepon. Kalaupun mereka datang ke kantor Anda, itu mereka tidak ada membawa kelengkapan-kelengkapan seperti yang diminta oleh OJK. Mulai dari ID card, surat kuasa, sampai sertifikat profesi di bidang penagihan. Jadi Anda nggak perlu khawatir. Kebanyakan status debt collector pinjol itu, ya ini kebanyakan ya mereka yang berada di lapangan itu berstatus ilegal. Ilegalnya seperti apa? Mereka tidak dilengkapi surat-surat sebagaimana yang telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan sendiri. Itu adalah persyaratan wajib yang harus dibawa debt collector ketika melakukan penagihan ke rumah. Dan kita lanjutkan juga untuk Anda menonton video kekompakan debt collector itu, kekompakan dari pinjol mendatangkan debt collectornya ke rumah. Silahkan ini.